atas pengambilan sudah bekerja dan untuk sambutan yang berbeda yang akan disampaikan oleh Bung Kenneth untuk waktu persiapan. Plus buat Bung Kenneth. Anak dulu dong. Hukum anak dulu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita sekalian. Ya. Sama-sama perkenalkan, nama saya Kenneth Faisal Rahab. Saya sama seperti teman-teman, saya masih guru, bahkan mantan otoksi juga, ya kan. Saya bekerja di PT Yamaha Motor Elektronik Indonesia. Jumlah saya di Bekasi Utara. Ya, saya hormati waris sebagai pimpinan cabang dengan PKB atau tidak PKB, dan juga teman-teman PUK, saya dari PT Sandi. Ya. Ini kita ngapain di sini? Bahagia bersama. Ini biar tahu dulu konsolidasi. Beberapa kali konsolidasi. Baru sekali ya. Ya, alhamdulillah kesempatan hari ini ya kan kita bisa berkumpul di sini ya, segala puji bagi Allah ya, serta tidak lupa selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan atas semua rahmatnya kita bisa dipertemukan dalam keadaan bahagia ini. Ada yang nggak bahagia kan? Bahagia nggak? Bahagia ya kan? Berapa tahun berapa lama memperjuangkan status teman-teman berubah dari PKWT menjadi PKWTT. Nah, seperti ini, PKWT itu apa? Ya kan? Berubah menjadi yang tertentu. Apa dari teman-teman di jalan perjuangan ini? Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu gitu ya kan, proses perjuangannya ini gitu. Kita melakukan mediasi tadi udah panjang lebar, sudah saya Bung Adi, Bung Ari, Bang Marlon ya kan. Perjalanan ini gak mudah, gak gampang ya kan. Hampir setiap minggu itu menempuh berapa ratus kilometer ya kan. Benar, betul. Dari sini ke Bandung itu berapa kilometer tuh ya kan. Itu yang rutin tiap minggu. Dan ruangan ini menjadi saksi sejarah ketika kita mengkonsep narasi-narasi dan dalil-dalil untuk memperjuangkan teman-teman, dan itu juga dibantah sama advokatnya perusahaan. Di atas sini teman-teman saksinya. Selesai sidang berapa kali kita agendakan lagi di sini. Tadi mulai sampaikan dari pagi sampai malam, konsep kata-kata aja. Bagaimana kata-kata itu mudah dimengerti oleh majelis hakim, agar dia mau tahu penderitaan teman-teman semua. Konsep bahasa itu sama, guys. Kita mengarang gitu kan, bukan menyampaikan fakta, ya kan? Agar tahu bahwa ini ada penderitaan, ada penindasan. Yang udah dari tahun 2016 ada, sampai dari 2016 ini. Satu, karena saya hafal tuh, Adi Adrian, ini semuanya tuh ya kan. Hampir tiap minggu berapa kali itu mulai kata-kata teman-teman semua ya kan. Dari pembukaannya berapa? 63 ya? 7. Berapa teman-teman? Teman-teman, berapa orang sebelumnya berkasus? 67 itu kurang sampai 53 ya kan. Masuk ke gugatan pertama itu 51 orang ya, ya. Masuk 51 orang, hampir 6 bulan 7 bulan itu berperkara, ya.
bolak-balik Bandung ya kan, pagi siang sore ada di atas sini ya kan, sampai teman-teman ini PUK minumnya sudah dicampur tolak angin. Maka saya sampaikan, Saya banget. enggak gitu. Kalau udah campur tolak angin, artinya keadaannya baik-baik aja nggak teman-teman? Pagi udah datang di sini ya kan, siang udah minum tolak angin, sore udah minum tolak angin, kok malam lagi tambah bodrek. Biar teman-teman tahu gitu. Tadi saya bilang tadi saya sampaikan ketika teman-teman tahu sewaktu mau perjuangan teman-teman. Panjang perjalanan yang dilalui bukan hal yang mudah. Periode pertama gugatan itu adalah cobaan, betul nggak? Betul. Apa yang pertama kita hasilkan? Teman-teman tahu nggak saya mau digabung naik ya kan? Tahu arti eko kan? Gugatan kita sudah diterima. Itu cobaan, bukan kegagalan. Tapi pihak lawan dengan kemauannya mengatakan it's the best my warrior kali ini. The best. The best my warrior. Ya kan? Kita masih punya Tuhan, punya Allah, ya kan? Perjuangan masih kita bisa tempuh. Gagal sekarang lawan lagi, ya kan? Masih yang dua. Sudah 37 orang. Diterima sebagian. Diterima sebagian. Yakin diterima sebagian. Dari putusannya itu. Dari putusannya. Sebagiannya mana? Ayo. Sebagiannya apa? Yang 30 itu juga diajukan semua itu diangkat menjadi PKWT semua. Terus yang lainnya kan nyusul dari apa gelombang yang lain. Yang gugatannya Gugatannya diterima sebagian. ini sebagiannya apa? Ini saya yakin teman-teman tuh udah nilai. Teman-teman tuh yang website lebih canggih, masuk ke SPPPN Bandung. Ya kan? Kita belum terima panggilan, teman-teman udah tahu situasinya. Iya kan? Itu saya bangga. Benar. Saya kasih tahu sama teman-teman PUK pun sidang tanggal 21 kalau salah ya kan? Pertama ya. Oh, Tanggal 22 tuh. Nah kita belum terima relas. Tahu relas? dapat dia. Relas panggilan tuh. Dari pengadilan tuh sampai relas. Terus kasih satu WSM hukum acara perdata. Ya kan? Nanti teman-teman yang masih muda-muda nih. Ini kan berapa masa depan? Enak aja udah jalan kayak tetap besok sibuk lembur. Organisasi. Koleksi aja pun sekarang pun. Ayo udah selesai. Kira-kira ada yang potensi muka-muka lembur. Pikirin. Kan dari sini bu. Jangan tiba-tiba teman-teman. Wah sudah masuk dalam sudah bisa. Apa kata PUK? Tidak dulu nih. Ini kan ada indikasi membangkang terhadap organisasi gitu kan. Ada hambatan dari PUK untuk mengelilingkan teman-teman semua. Gitu. Kekhawatiran pengusaha ada. Ya. Jadi putusan itu teman-teman sudah pasti lihat di SPP itu kan? Udah pasti, screenshot langsung tuh ya kan? Sebarin semua ya kan? Secara putusan teman-teman itu diterima dari Waalaikumsalam. Selamat datang Bu Dok. Semua ya. Ada tugas segala nih. Ada yang mau dipotong ini. Ulang tahun kita bersama. Oh, oke, lanjut. Secara putusan 37 orang itu teman-teman dibuat status semua menjadi PKWT. Yang dikatakan sebagian tadi adalah guangsom. Guangsom itu apa sih? Kan gitu kan? Uang paksa ketika lawan itu sudah menjalankan putusan. Kita mintanya 500.000 per hari, turun jadi 200 berapa tuh ya? 209.000 ya kan? Itu yang dikatakan sebagiannya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi secara prinsipal itu kawan-kawan teman-teman semua sebagai pihak-pihaknya itu dikabulkan semua.
Nah, saya dikatakan sebagian ada uang langsungnya. Itu urusan dari majelis hakim. Angka idealnya dikatakan 299 sekian lah, ya kan? Itu sebagai uang paksa ketika dia tidak melakukan ataupun tidak menjalankan putusan tersebut. Tapi juga tadi ada permintaan dari pusat PUK, itu tolong jangan dipersoalkan, itu disampaikan, ya kan? Hal yang inilah yang memang bisa saling mengerti antara serikat pekerja dengan usaha. Jauh di mana? Karena perjuangan ini ya bukan hal yang mudah, teman-teman. Ya, tadi saya sampaikan dari awal, ya hampir 2 tahun ya. Lebih kan? Tambah mediasinya, itu kan? Belum lebih dari masa kerja teman-teman kerja kontrak kan? Udah lebih belum? Belum lah. Teman-teman ada yang masih 3 kali kontrak juga ada dari yang karyawan tetap. Kan saya apa? Ya kan? Ada yang 2019 baru tuh udah, ya. Yang 3 kali kontrak juga banyak, betul kan? Masih belum melewati masa kerja teman-teman lah, ya kan? Perjuangan kita secara maksimal, ya. Nah, perjalanan itulah yang harus teman-teman pahami. Bukan hanya menikmati hasil ke depannya, ya. Ini baru masih nyawa, teman-teman. Maret sampai September itu peralihannya nanti eksekusinya. Insya Allah bisa berjalan dengan iya gitu. Ini perlu dikawal terus sama teman-teman semua. Bulan Maret besok, ya kan? Sampai dengan bulan September. Nah, memang narasinya tadi sudah disampaikan, didahulukan dan 37 orang baru ya. Jelasnya, ini jangan jadi perdebatan lagi teman-teman, gitu ya. Karena kita yang sudah ada legal standingnya yang dimajukan duluan sama teman-teman serikat pekerja PUK, karena 37 orang putusannya, mereka juga menilai seperti itu, gitu. Jadi jangan ada perdebatan lagi, gitu. Kedepannya memang ada kekhawatiran. Kok saya jadi baru dengar, emang kekhawatirannya pimpinan ini takut dilawan-lawan sama teman-teman semua, gitu. Jadi teman-teman kelihatan nanti songong, ya kan? Teman-teman udah diangkat karyawan tetap melawan sama pimpinan. Jadi masalah ada buat PUK. Masalah, diangkat tidak jadi masalah. Tapi sebatas norma-norma kerja ya. Kalau bukan norma-norma kerja, bebas lawan. Nah, iya dong ya. Tapi kalau sebatas norma-norma kerja, teman-teman wajib mengikuti itu semua. Jangan jadi permasalahan dalam PUK, tetap menjaga produktivitas, ya. Karena tugas serikat pekerja itu termasuk dalam undang-undang serikat pekerja, tugas fungsi serikat pekerja, ya kan? Ini aja teman-teman, ya kan? Ketika pengusaha itu mengeluh tentang kinerja teman-teman, ya kan? Sudah jangan karyawan tetap, SKD-nya rutin. Ini yang bahaya, ya kan? Ninggalin lain WC berjam-jam, ya. Ini jadi masalah. Ini ketakutan ini sudah disampaikan lebih awal. Kan saya baru tahu tadi gitu. Kemarin-kemarin saya nggak dengar itu gitu. Bahkan saya tanya ini absennya full semua nih, full. Gak ada yang sakit, mampir kok kenapa? Ini semuanya bagus semua. Itu sudah diajarkan sama pemantau gitu. Karena kita jangan sampai, ya kan? Saya percaya teman-teman semua di sini bekerja keras semua, bukan? Kalau teman-teman besok insya Allah berubah status, ya kan? Kasih kinerja yang baik. Karena apa? Nanti minta bonusnya gede, betul nggak? Kita naik pajak gede, betul kan? Dan nggak ada celah buat manajemen buat argumen yang negatif terhadap para pekerja semua. Kalau ditutup celah-celah itu gitu. Karena tanggung jawab ini sulit, Bung. Memperjuangkan tapi juga ingat nggak tahun 2013 ketika outsourcing itu beralih semua yang kita perjuangkan untuk pabrik itu, hampir semua pabrik itu ya kan, diangkat jadi karyawan tetap. Selama berapa tahun ya?
kok masa kita segini-segini aja gitu. Yang udah diangkat karyawan kemana? Yang udah diubah statusnya mana di organisasi perjuangannya? Nggak kelihatan. Sibuk dengan sendiri-sendirinya gitu. Sibuk dengan lemburnya. Ketika ada organisasi memerintahkan, aduh Bung, saya lembur. Ya, itu jangan sampai terjadi sama teman-teman semua. Ya, bukannya kita di serikat pekerja ada pamrih ya, gitu. Enggak, gitu. Tetap ingat bagaimana proses ini terjadi gitu. Tadi kata Bung Aris, kalau teman-teman berjuang sendiri-sendiri, ya kan? Bisa nggak? Satu orang bayar, satu orang bayar, kan bisa. Cuma harus simulasikan. Pengusaha aja dia pernah bayar, apalagi kaya iya teman-teman, ya kan? Pengusaha aja kan bayar, apalagi kita itu yang buruh gitu. Pengusaha itu. Makanya kita butuh persatuan di sini gitu. Nah, inilah kita dilihat. Allah ini kan itu. Oh, dia tetap berusaha, ya kan? Jangan itu majelis hakim juga jelek kok. Tahu majelis hakim kita ada gugatan lagi, kita pisah, ya. Bahkan itu berencana 4 gugatan. Kalau perlu kita satu orang satu gitu kan. Iya, kita parsial. Kan pusing itu manajemen, ya. Berita itu sampai ke manajemen. Oh, kalau gugatan banyak, bayar-bayarnya banyak ya. Pusing, ya kan? Memang ada rencana 4, tapi kalau kita bicara kita bermain isu dari 4 ini kita bikin aja 20 lagi gugatan, ya kan? Kita bikin satu orang satu, ya kan? Kok narasinya juga sama kok kan? Cuma ganti namanya doang kita bikin. Manajemen langsung berpikir, wah berat ya bayar-bayarnya. Berat. Makanya dia langsung hubungi teman-teman BUK, ya kan? Itu strategi kawan-kawan, strategi. Awalnya memang dari pertama kita sudah melihat bagaimana kita mau berstrategi nantinya gitu. Dari awalnya tadi putusan pertama itu adalah cobaan dengan edukasi bagi kita, ya kan. Nah, kedepannya bagaimana untuk mengarahkan itu semua. Ya memang di dalam gugatannya itu sebenarnya omnibus law terus. Ya. Ada kesempatan pada saat teman-teman transisi masa kerjanya itu si omnibus law dapat Pak. Seolah-olah omnibus law itu menjadi pembenar melakukan pelanggaran PKWT yang terjadi di PT Sadi. Oh, sudah ada omnibus law, bebas. Mau dikontrak berapa kali pun, 100 kali, yang penting 5 tahun. Ya. Tidak bisa begitu. Gitu. Maka kita mendalilkan itu semua, bagaimana meyakinkan majelis hakim. Ya, biasa enak-enak kalau itu selalu ada. Ini saya enak-enak membuat kontrak semaunya dia gitu kan. Gak bisa. Hal-hal ini yang kita terangkan, kita pikirkan di gedung ini, ya kan, pagi siang sore, ya kan, jadi teman tolakan sama murid tadi kan. Nah, kedepannya yang kita harapkan dari teman-teman, ya, nanti teknisnya siapa duluan dipanggil, karena itu belum sampai detail dibuat, ya kan, si A, si B, si B. Karena melihat kebutuhan nanti di perusahaan. Jadi tolong dijaga kesulitannya. Ketika ada isu-isu yang lain-lain, ya konfirmasi kepada teman-teman PUK. Hal-hal ini yang memang harus dijalin komunikasi lebih intens. Nah, apakah teman-teman dari 37 itu sudah ada jadi karyawan tetap di perusahaan lain? Sudah ada belum? Belum. Nah, yang sudah bekerja di perusahaan lain cuma tulis tangan. Kontrak semua masih? Masih berapa lama kontrak di sana? Mau habis kontrak? Yang masih lama di perusahaan lama? Perusahaan sekarang kerja? Bulan lagi. Nanti kau di data lagi ya, karena memang ini nanti khawatir ada konsekuensinya dengan perusahaan yang sedang bekerja. Ya betul. Langsung di sana ya Pak. Dan juga
yang 37 orang ini siapa yang masih bekerja dan berapa lama lagi proses kerjanya. Itu ya, agar nanti teman-teman yang masih bekerja terikat kontrak, betul kan? 10 bulan lagi. Bayar setelah kontrak, ini paham ya kan? Ada konsekuensinya, atau kita bicara lagi nantinya ya. Nah, selanjutnya ya kan, nanti kita bicara tentang partai buruh nih. Yang memperjuangkan teman-teman partai apa sih? Benar ya? Di mana teman-teman kalau di Bekasi, saya yakin udah paham lah. Paham kan lagi kan? Ya, mau provinsi ada mau rudol nih, kabupaten. Tapi kalau teman-teman di daerah tidak paham, kalau aja partai buruhnya. Ini yang membela teman-teman semua, bukan partai lain yang membela. Simpel itu teman-teman. Yang memperjuangkan siapa? Ya kan? PUK orang-orang apa? Orang-orang partai buruh. SPMI orang-orang partai buruh. Simpel. Gak ada yang membela teman-teman. Apakah mana teman-teman kita berlawan partai lain? Gak ada kan? Soal dari saya mungkin itu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada DPR yang telah menceritakan perjalanan kasus teman-teman pada DPHU. Untuk sambutan yang berikutnya yang disampaikan oleh Bang Udo, kepada Bang Udo dipersilakan. Oh, ya pilihan lah dianya. Para aksi dari mana juga pelaksana juga dari Babelan buat bersama kita ke depan kita pasti gerah jangan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pagi hari menjelang siang hari juga kita berbincang dengan kawan-kawan, tentu dalam situasi yang kondusif yang berbeda, ada sedikit muka-muka yang ceria dalam menyongsong pemenangan partai buruh. Yang sama-sama kita hormati Ketua PUK dan jajarannya, PT Santri Industri. Iya, ya, ini bisa lagi. Saat ini kita mau bisa hadir ya? Ya, ada Bang Sekretaris, Bang Ali juga ada jajarannya juga. Dan sama-sama kita hormati juga dari pimpinan cabang, saya tadi bersama dengan Bang Kenny sama Bang Aris. Dan yang sama-sama kita hormati juga kawan-kawan anggota Korlap Darmen yang hadir dalam kesempatan kayak ini. Dan permohonan maaf dari saya karena mungkin terlambat saya sampai tadi memberi dulu ke rumah ibu ngantar obat. Ya sepanjang hidup ibu kita masih hidup, berikan yang terbaik kawan-kawan. Karena belakang juga meninggal, ini sudah ada benarnya. Mau mertua, mau apalagi bukan. Baik kawan-kawan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bang Aris, oleh Bang Benet dan mungkin perwakilan cabang PUK. Saya barangkali untuk menambahkan bahwa apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita perbuat dengan waktu yang lumayan panjang dan itu membuahkan hasil bagi kita semua, secara khusus bagi kawan-kawan yang kemarin sempat mungkin ada sebuah ketidakpastian
tentang status kawan-kawan yang ada di PT Sakti. Tapi sekali lagi alhamdulillah, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha adil. Apa yang kita perjuangkan adalah semata-mata demi kebaikan dan demi kemaslahatan umat, bukan hanya kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama kawan-kawan. Bahkan mungkin yang sudah berkeluarga berarti ada anak dan istrinya. Betul? Maka dalam kesempatan ini kawan-kawan, perlu kita sampaikan, perlu kita tegaskan, perlu kita tekankan kepada kawan-kawan bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, bahwa apa yang kita peroleh hari ini, bahwa apa yang kita capai saat ini, itu semuanya tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan karena kekuatan kita bersama, bukan karena kepintaran kita, bukan, tetapi betul-betul ini semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi. Maka oleh karenanya kawan-kawan, kita sampaikan kepada kawan-kawan sekalian agar kelak nanti kalau sudah bekerja dengan status surat tetap jangan membuat masalah. Sekarang tidur aja pagi yang karena kami pun dengan cabang atas nama organisasi tidak pernah mengajarkan kepada POK, tidak pernah mengajarkan kepada anggota yang itu menyimpang daripada aturan. Tapi justru dalam kesempatan ini kawan-kawan, kita tunjukkan yang terbaik kepada manajemen bahwa organisasi SPMI merupakan organisasi yang profesional dan proporsional kawan-kawan sekalian. Bukan mentang-mentang, bukan karena sejagoan, bukan. Tapi ini sekali lagi karena izin dan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, maka teman-teman diberikan kesempatan untuk tetap bisa berkarya nanti di PT Sakti Industri Indonesia kawan-kawan sekalian. Maka sekali lagi apa yang kita dapatkan melalui keputusan kemarin dari Majelis Hakim itu nggak perlu kita sombongkan, itu nggak perlu kita membanggakan diri, tapi justru kita harus merendahkan diri dan kita berikan yang terbaik kepada manajemen, kita tunjukkan yang terbaik kepada pimpinan-pimpinan kawan-kawan nanti di Sakti, agar mereka juga yang selama ini bisa jadi berpikiran di organisasi kita, wah SPMI tahunya mogok, wah SPMI tahunya unras, wah SPMI tahunya dikit-dikit kalau lembur, kan begitu. Tapi dengan adanya hasil yang didapatkan oleh kawan-kawan, dengan adanya putusan pengadilan yang telah kawan-kawan sudah ketahui, maka mudah-mudahan teman-teman juga bisa komitmen, bisa memberikan yang terbaik, bukan sebaliknya. Maka kawan-kawan, kalau nanti setelah dipanggil bekerja kembali dengan terang tetap, apabila ada kawan-kawan yang melakukan tindakan-tindakan di luar daripada PKB, apabila ada kawan-kawan yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar PKB, maka kami pun punya cabang tidak akan sungkan-sungkan menyampaikan PK eksekusi, PHK. Kenapa? Kita nggak mau organisasi kita malu karena perbuatan kawan-kawan yang notabene sudah diberikan kesempatan oleh manajemen kawan-kawan, terlepas itu melalui proses-proses perjuangan. Siap menjaga komitmen? Ya. Siap memberikan yang terbaik kepada manajemen? Ya. Nanti kita lihat kawan-kawan. Jangan di sini juga mengatakan siap, tapi menjalankan itu memang tidak gampang. Akan tetapi kalau kita berkomitmen yang susah itu jadi mudah. Tapi kalau kita berkomitmen yang mudah itu jadi susah. Betul? Dan mudah-mudahan juga kawan-kawan, melalui apa yang telah kemarin kita dapatkan, karyawan yang ada di PT Sakti yang sampai saat ini mereka mungkin tidak mau tahu terhadap pergerakan kawan-kawan, mereka mungkin tidak mau tahu terhadap perjuangan kawan-kawan, tapi mudah-mudahan dengan adanya apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, mereka tersadarkan dirinya dan mau bergabung menjadi anggota organisasi yang ada di PT Sakti Industri Indonesia. Masih yang banyak kan bukan anggota kan? Karena tetap masih banyak yang bukan anggota. Coba ini kalau tetap yang hadir angkat tangan dulu. Kalau tetap di luar yang 23.
Anggota kita terdekat berapa Pak? 133. 133. Berarti yang absen menghadiri kesempatan ini tidak ada ya? Yang dari kawan-kawan 53 orang. Iyalah, pastikan mereka semangatnya lebih berapi-api daripada kawan-kawan kita kan. Dan memang sudah wayangnya seperti itu. Jangan teman-teman selesai perjuangan, sudah ada ke gereja orang mau. Ya kan? Apapun alasannya selain alasan karena anak sakit, istri sakit, ibu sakit, wajib harus datang ke sini. Kalau hanya kepentingan keluarga, waduh bang, saya mau arisan nih, nanti saya mau ke pesta nih. Harusnya itu tidak menjadi alasan. Tapi kalau tadi anak sakit, istri sakit, keluarga sakit, atau keluarga yang meninggal, kita pun tidak boleh untuk memaksakan hari di sini. Tapi di luar itu, harusnya teman-teman tanpa didiskusikan pun ada kesadaran tersendiri dari kawan-kawan untuk datang ke sini agar mendengarkan apa yang disampaikan oleh PUK dan pimpinan cabang, agar kawan-kawan tidak lagi mendapatkan informasi katanya, sehingga kami informasi tidak jelas bisa jadi nanti menjadi informasi yang sesat. Betul? Tapi terima kasih pagi hari ini kawan-kawan telah menunjukkan satu komando saat instruksi bahwa teman-teman berkomitmen datang di sini. Bahkan tadi saya dapat informasi dari PUK jam 9 sudah ngumpul ya. Ya. Jam 9 sudah ngumpul, saya masih di Priok. Ya, ini saya kejar waktu di sini. Artinya kawan-kawan saya yang keluar yang tidak tahu apa yang bermasalah kawan-kawan, saya sempatkan datang ke sini. Mungkin dari Priok ke sini ya lumayan lah, masih dekat lah 50 km. Pasal di lampu merah. Tapi kalau kawan-kawan terhadap di sini juga, maka seperti lagunya Romai Rama, sungguh terlalu. Iya kan? Sekali lagi kawan-kawan, kita patut mensyukuri secara khusus 53 orang apa yang telah kita perjuangkan, apa yang telah didapatkan kawan-kawan, tapi ini belum selesai. Sekali lagi, ini belum selesai. Butuh pengawalan kawan-kawan, butuh monitoring kawan-kawan, dan butuh mengingat kawan-kawan dari PUK maupun dari pimpinan cabang agar kita tidak terlewatkan nanti tentang apa yang telah disepakati di dalam PB karena diberikan waktu 6 bulan ke depan. Dimulai nanti bulan 3 sampai bulan September itu. Nah, maka teman-teman tetap nanti monitoring supaya ini tidak ada yang terlewatkan. Itu yang penting juga. Terus selanjutnya, kawan-kawan juga tadi disinggung, semua masih kerja di tempat atau di hotel lain ya, atau mungkin ada yang berdagang lah. Tapi yang jelas ada di beberapa perusahaan ya. Nah, soal itu kita kembalikan kepada kawan-kawan. Kalau nanti memilih Bang Ketua, Bang Sekretaris, saya sudah kerja di PT Kumpul Tenggelam secara tetap. Kayaknya kan. Ya kan? Semuanya aja kan kayaknya mas itu mahasiswi itu kan, dan nama pabriknya kan. Saya mau tetap kerja di sana begitu Bang Sekretaris. Ini bagaimana? Itu haknya kawan-kawan. Tapi jangan menuntut haknya kepada PUK kompensasi. Kenapa demikian? Karena teman-teman sendiri yang memutuskan untuk memilih di tempat perusahaan yang kerja saat ini. Sekalipun itu ada, paling nanti yang namanya uang bisa dalam hal ini kategori masuk mengundurkan diri. Nah, tetapi kalau teman-teman mau bergabung bersama lagi, itulah yang kita inginkan. Artinya teman-teman komitmen bahwa di awal kita berjuang bersama-sama agar bagaimana bisa bekerja kembali di PT Sandi. Sekarang ruang itu diberikan, sekarang jalan itu diberikan. Tinggal kawan-kawan nanti bagaimana bisa menjaga dan bagaimana bisa merawat dan mengaplikasikan nanti jika kawan-kawan nanti awet di PT Sandi sampai pensiun. Iya kan? Ini kan rata-rata teman-teman sudah punya anak istri kan? Udah kan? Kalau yang jomblo semua bisa sini jomblo kan? Bisa jomblo kan? Tapi tetap amanah, ya kan?
langsung nyari persua ya. Awas loh Mas ya. Teman-teman berhasil tidak lepas daripada dua istrinya kawan-kawan. Teman-teman berhasil tidak lepas daripada dua ibunya kawan-kawan. Maka kalau sampai nanti ada kawan-kawan yang punya keluarga anak istri, kita dengar masih dapat persua, hati-hati. Hati-hati. Itu nggak bakal nanti awet di sana itu. Gimana mau awet gaji contoh 7 juta dibelah dua, tiga setengah. Emang cukup? Orang cukup. Karena tetap satu posnya, gitu kan? Siap kawan-kawan ya? Ya. Yang belum berkeluarga silakan cari jodohnya, ya kan? Ya iya, kalau nggak bisa cari jodoh, banyak perempuan di Indonesia kan? Nah, maka kawan-kawan sekalian, sekali lagi kita tekankan bahwa perjuangan kita, perjuangan kawan-kawan belum selesai secara tuntas. Masih ada pengawalan, masih kita butuhkan monitoring, masih kita butuhkan bentuk pengingat dari kawan-kawan kepada pimpinan PC agar tidak terlewatkan dan manajemen nanti tidak ingkar terhadap apa yang telah disepakati antara PK dengan manajemen kawan-kawan. Soal nanti pemanggilan itu soal teknis, serahkan kepada PK di manajemen. Kalau nanti ada hal-hal lain masih PK akan diskusi dengan PC. Maka teman-teman nanti tidak perlu menekan-nekan PUK. Bang, saya duluan dong dipanggil. Bang, saya kapan dipanggil? Nah, nanti itu kita lakukan kalau sudah lewat deadline waktunya itu September itu. Kalau ternyata masih ada yang belum dipanggil atau ketinggalan kapalnya, lewat. Maksudnya tadi baru kita tanya kepada PUK. Oh ini belum dipanggil semua, udah selesai masa waktu yang diperjanjikan. Ada apa? Apakah karena prosedur dan sebagainya itu perlu kita ketahui. Tapi mudah-mudahan sekalipun kita di depan mata pemilu, mudah-mudahan perekonomian negara kita stabil. Kita juga perusahaan PT Sandi juga stabil kawan-kawan sekalian. Memang tidak begitu kemungkinan kalau nanti terjadi post merger, apa yang telah diperjanjikan tadi bisa jadi tidak terrealisasi. Maka mari kita berdoa bersama-sama agar negara kita tetap stabil ekonominya, maka perusahaan Sandi pun secara otomatis juga akan stabil produksinya. Karena kalau bicara post merger itu kan di luar kemampuan manusia, di luar dugaan manusia atau di luar dalam pikir manusia, itu faktor alam dan faktor-faktor lainnya. Nah, tapi kita optimis, mudah-mudahan sekalipun ada persoalan demokrasi seperti telah kita lakukan, kondisi negara kita aman, pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga aman, sehingga yang namanya PT Sandi tetap eksis dan kursinya juga aman. Amin. Bangun. Pada ngomong amin populer itu susah nih kawan-kawan ini. Kita belum sarapan ini. Belum. Tahu, presiden akan PUK. Ini harus disediakan. Karena kesalahan makan siang pun nanti siapin. Betul nggak nih, PUK? Betul. Nah, maka sekali lagi kawan-kawan sekalian, kita minta teman-teman tetap harus satu komando. Yang sekarang berdagang silakan berdagang. Yang sekarang masih kerja di pabrik lain silakan tetap bekerja. Jangan terburu-buru, jangan terlalu semangat sehingga teman-teman nanti mengambil keputusan sepihak. Udah saya keluar aja lah, karena nanti saya akan tetap di PT Sandi dan kawan-kawan. Tapi ada baiknya selesaikan dulu tugas kawan-kawan di tempat perusahaan sekarang bekerja. Dan teman-teman juga yang berdagang silakan berdagang sampai nanti menunggu dipanggil bulan 6, bulan 3 sampai bulan September. Nah, oleh karenanya kawan-kawan, untuk yang perkara yang kemarin sudah putus, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Yang dari sekarang proses, mudah-mudahan juga tidak ada kendala. Yang 12 orang itu nggak perlu kita proses lagi di pengadilan. Tinggal yang sekarang berproses di pengadilan. Mudah-mudahan juga putusannya sama dengan putusan yang sebelumnya. Kalaupun berbeda, sesuai informasi dari kantor PUK, bahwa sekalipun nanti putusannya itu di kalangan kita,
maka manajemen tetap berpedoman kepada PP yang telah disepakati. Nah, ini suatu keuntungan juga bagi kita. Tinggal lagi bagaimana komitmen manajemen menjalankan daripada isi PP itu. Paham ya kawan-kawan ya? Paham ya? Jadi yang masih bekerja silakan bekerja, jangan terburu-buru langsung mengambil kebijakan sepihak untuk keluar dari tempat kita sekarang. Demikian juga yang masih bergerak silakan berdagang dalam masa sambil menunggu dan namanya pemakzulan dari tetap di desa. Terus mungkin saat ini teman-teman banyak mendengar bagaimana gejolak dan dinamis dalam usaha, betul ya? Apapun itu di sana di dalam, teman-teman nggak usah lagi ikutan. Itu biarkan kebijakan manajemen, itu biarkan keputusan manajemen. Yang kita tahu adalah bagaimana kita bisa masih bekerja kembali, betul ya? Betul. Jadi kalaupun ada kebijakan yang sekarang dinamis dalam sambil, itu adalah domainnya perusahaan. Itu adalah keputusan perusahaan. Teman-teman nggak usah ikutan ke sana. Paham ya kawan ya? Maka jangan nanti sampai ada di media sosial yang sifatnya memprovokasi atau diprovokasi yang bisa menyudutkan seseorang atau menyudutkan perusahaan dan sampai terjadi ke kawan-kawan. Kalau terjadi berisiko tanggung sendiri, bukan kita organisasi. Kenapa? Karena kita sudah sampaikan saat ini mengingatkan kawan-kawan agar tidak membuat sesuatu yang sifatnya memprovokasi ataupun diprovokasi. Paham teman-teman ya? Paham ya? Kalau teman-teman menggunakan media sosial, gunakanlah media sosial yang bijak. Jangan ada kata-kata mungkin mengata-ngatain seseorang, mungkin memberikan ya gambar-gambar yang tidak seharusnya selayaknya. Tapi tetaplah teman-teman santun. Bahkan kalau tidak perlu dikomentari, bisa dikomentari. Ya teman-teman ya, itu kebijakan manajemen. Karena mungkin teman-teman juga sudah tahu perkembangan di dalam seperti apa kan? Tahu kan? Yang mungkin saat ini agak dinamis lah. Kita serahkan itu kepada manajemen. Itu tentang putusan dan tentang kawan-kawan. Siap dipahami, sudah dipahami kan? Siap satu komando menjaga komitmen? Siap memberikan yang terbaik kepada manajemen? Mari kita buktikan nanti setelah kawan-kawan dipanggil. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, bahwa tinggal 4 hari lagi kita akan melakukan namanya pesta demokrasi yang terbesar di negara kita dalam rangka memilih presiden maupun memilih anggota dewan. Saya tidak perlu banyak kali menjelaskan itu. Pertanyaan saya juga pada sebagai pembina yang selama ini perjuangan kaum buruh apakah pernah anggota dewan? Pernah enggak? Yang perjuangan buruh siapa? Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat pekerja secara khusus adalah SPD yang ada di PT Sandi Industri Indonesia. Oleh karena itu kawan-kawan, kita minta kepada kawan-kawan, saya ditugaskan dari organisasi kita untuk ikut caleg dari Partai Buruh untuk di Provinsi Jawa Barat, Jabar 9 dari Kabupaten Bekasi, nomor 1, warna suratnya warna biru. Maka kita mohon kepada kawan-kawan yang namanya PUK dan anggota PT Sandi Industri Indonesia wajib memenangkan Bang Rudol untuk bisa duduk di anggota dewan. Itu perintah organisasi kita. Ketua PC sekretaris PC berkali-kali menyampaikan di hadapan Ketua Sekretaris SMK, tapi saya khusus di hadapan kawan-kawan anggota Sandi, saya menegaskan, saya menyampaikan apa yang telah disampaikan pimpinan kita agar satu-satunya caleg dari AMK yang ditugaskan di provinsi, kita mohon kepada kawan-kawan, kita taruh harapan itu di pundak kawan-kawan agar 14 Februari 2024 ketika masuk ke bilik suara jangan lagi salah mencoblos. Pada saat mencari kotak suara warna biru, maka cari namanya Bang Rudol nomor 1 langsung dicoblos. Tapi yakin gak ini? Serius. Biasanya masyarakat kita ini pertanyaan pertama ada yang perlu mau cendolnya sudah
Bang Rudol, uang rokok ini dari kartu namanya. Ada yang Bang Rudol, uang minyak goreng ini dari kartu namanya. Iya kan? Ini kan muka kawan-kawan masih muka cendol ini. Serius. Maka untuk tahun ini kita mohon kepada kawan-kawan. Bagi saya secara pribadi saya tidak suka memohon demi kemaslahatan umat. Karena apa yang kita perjuangkan ini bukan kepentingan saya pribadi. Saya hanya alatnya kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasi nanti di parlemen. Dan saya tidak ada apa-apanya tanpa dibantu kawan-kawan. Tentu lagi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Saya Yang Widi, apabila kita menyatukan suara kita, tidak menutup kemungkinan partai buruh dan suara menteri tersebut, maka kita bisa mendudukkan caleg-caleg terbaik partai buruh baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota kawan-kawan sekalian. Maka kalau itu bisa kita dudukkan, yang namanya cita-cita kita mencapai untuk hidup sejahtera, mudah-mudahan kabul. Kenapa kita berani menyampaikan itu? Karena nanti ketika kita bisa mendudukkan di tingkat nasional, maka sekurang-kurangnya kita punya satu fraksi. Di provinsi juga mungkin kita dapat satu fraksi. Di kabupaten kota juga satu fraksi kita dapat. Maka yang namanya Kabupaten Bekasi, yang katanya kota industri terbesar Asia Tenggara, tidak lagi nanti kita lihat, tidak lagi nanti kita dengar yang namanya korban-korban daripada calon. Kan saat ini kita banyak korban calon, ponakan kita, anak kita, cucu kita, betul. Mereka diminta 5 juta, bahkan 10 juta, bahkan 15 juta. Tapi sampai 6 bulan orang dapat kerjaan, duit sudah habis. Pada saat mereka melapor ke posko orang ke LP Partai Buruh kan kita proses baru lagi dibalikin. Kasihan kawan-kawan, kasihan. Kalau orang tuanya punya bandar yang bisa buat, kalau orang punya, padahal itu anak secara EQ-nya pintar, tapi gara-gara tidak ada uang DP sehingga tidak dapat kerja. Nah, maka Partai Buruh berkomitmen di situ kawan-kawan. Dan anggota dewan dari Partai Buruh nanti tidak lagi disebut anggota dewan 5 tahunan, tapi disebut dengan anggota dewan harian. Apa maksudnya kawan-kawan? Kita tiap hari harus turun ke masyarakat. Kita tiap hari harus turun kepada kawan-kawan kita secara khusus pekerja yang ada di Kabupaten Bekasi. Bukan seperti anggota dewan saat ini, mereka datang pada saat menjelang 5 tahunan kepada kita untuk mendapatkan suara kita. Betul? Pada saat mereka sudah jadi, kemana mereka? Mana anggota dewan yang kalian pilih waktu 5 tahun lalu? Pernahkah mereka mau tahu persoalan kita? Pada saat kemarin kita berjuang upah, apakah mereka datang kepada kita? Terus masih mau milih mereka? Masih mau milih partai yang mana? Kita buktikan dan malaikat mencatat ini. Jangan disuruh bilang tidak, dalam hati kenapa? Tetap saya pilih yang mana? Maka kita minta kepada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan Sandi tegak lurus, kita menangkan caleg-caleg Partai Buruh dan kita menangkan Partai Buruh dan Menteri Tersebut secara khusus caleg Partai Buruh khusus dari provinsi, salah satunya adalah Kang Gubernur. Bisa kita menangkan? Bisa kita menangkan? Ayo kita tes. Kang Gubernur nomor berapa? Buat caleg mana? DPRD? Provinsi. Warna biru. Warna surat warna apa? Warna partai warna apa? Nomor partai nomor berapa? Hati-hati kawan-kawan. Karena saat ini ada 3 warna partai orange yang ikut pemilu tahun 2024 ini. Yang pertama Partai Hanura, warna orange. Yang kedua Partai PKS, hampir sama dengan Partai Buruh. Yang ketiga adalah Partai Buruh. Terus bagaimana Bang cara membedakannya? Membedakannya secara sederhana adalah yang pertama dari nomor partai, yaitu nomor 6. Terus yang kedua dari logonya partai. Logo partai kita adalah padi, menandakan kesuburan, kemakmuran. Dan secara keseluruhan dia warna oranye. Nah, maka hati-hati kawan-kawan. Pada saat dipilih suara, sebelum dibuka semua kertas surat suara, jangan langsung dicoblos.
Tahu yang kena itu Hanura, atau tahu yang ditusuk itu PKS, beda nih kita. Maka pastikan buka surat-suara itu ada 18 partai, maka dihitung dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ingat nomor 6. Nomor 6 lah partai kita partai buruh dan logonya logo padi. Kalau PKS itu nomor 8. Hanura nomor 10. Jadi diingat ya kawan-kawan ya. Diingat, mungkin POK sudah men-share kepada kawan-kawan bagaimana cara untuk menentukan dan mencoblos untuk mengetahui partai-partai yang ada saat ini, jumlahnya 18 partai. Nah, maka kita mohon kepada kawan-kawan, kalau nanti mau melihat anak cucu kita ke depan lebih sejahtera lagi daripada kita saat ini sebagai orang tuanya, ponakannya, atau kakeknya, maka mari kita menangkan partai buruh. Dan mari kita menangkan kali partai buruh. Secara khusus sekali lagi, Bang Rudol yang memang caleg daripada kami ditugaskan oleh organisasi kita kawan-kawan saya. Siap menangkan? Siap menangkan? Yakin? Yakin? Nanti kalau ada bawang cendol dilimpahkan kita. Bingung kan? Ambil doa. Nanti kalau ada bawang minyak goreng dilimpahkan kita. Serius kawan-kawan, tinggal kembali ke hati nurani kawan-kawan. Kalau bukan kita, siapa lagi kawan memperjuangkan? Apakah sekarang kita dapat klarifikasi secara semua perusahaan kawan-kawan? Tentu tidak. Tapi ini kita perjuangkan, tentu tidak kita lupakan. Kita berdoa, maka atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, teman-teman berhasil memperjuangkan itu. Bukan kita dapat secara cuma-cuma, bukan kita dapat secara gratis, tapi kita berjuang. Bahkan kalau mungkin pada masa penjajahan, masa perang dunia kedua, mungkin kita berdarah-darah, bahkan ada yang meninggal bisa jadi. Tapi kita berjuang melalui pengadilan dan hasilnya telah kita dapatkan, sekalipun yang berlintas kawan-kawan sekalian. Tetap kita kawal agar jangan sampai nanti ada yang ketinggalan kapalnya. Sekali lagi kita tanya, siap menangkan Bang Rudol anggota Dewan Provinsi Jawa Barat? Ya. Nomor berapa? Atas warna apa? Partainya warna apa? Nomornya berapa? Yang saya mau menangkan angkat tangan. Yang saya mau menangkan angkat tangan. Ini serius nggak sini? Foto dulu Bang, foto dulu. Kalau orang-orang angkat tangan, berarti itu masih pelangi atau warna-warni. Kalau pelangi itu sesungguhnya indah kawan-kawan. Kalau ditempatkan pada tempatnya, betul? Warna-warni itu juga indah dipandang kalau ditempatkan pada tempatnya. Silakan dibentang. Tapi pelangi dan warna-warni itu tidak menjadi indah dipandang mata kalau dilakukan pada saat pesta demokrasi kawan-kawan sekalian. Contoh, yang kabupaten Partai Ono, yang provinsi Partai Ono, yang DPR RI Partai Ono, lalu Partai Buruh dimanain? Maka pelangi itu tidak selamanya indah kawan-kawan sekalian. Tetapi pelangi itu akan indah dipandang mata kalau ditempatkan pada posisinya. Maka sekali lagi dalam pesta demokrasi ini kita tidak boleh pelangi, kita tidak boleh warna-warni, tapi kita lurus. Yang namanya partai buruh, partai buruh, partai buruh. Teman-teman yang menyampaikan itu. Tapi saya endus ini masih ada partai lain di sini. Kayaknya masih ada 1-2 orang ini yang masih partai lain ini. Tapi kawan-kawan kita sendiri sini, kita ajak kawan-kawan. Toh selama ini kita sudah memberikan suara kita kepada mereka 25 tahun lamanya kepada partai tersebut, dan telah memberikan suara kita kepada caleg-caleg tersebut. Begitu mereka berkuasa, begitu mereka dengan anggota dewan, sampai saat ini pun mereka tidak pernah datang kepada kita sebagai pekerja untuk membantu apa yang telah kita perjuangkan atau sedang kita perjuangkan. Gak usah jauh-jauh kita ke tahun sebelumnya. Tahun 2003 kemarin kita berjuang kepada 2024, tidak ada satupun penguasa yang bersama-sama dengan kita berjuang, dan tidak ada satupun anggota dewan yang turun ke lapangan yang notabene perwakilan kita kawan-kawan sekalian. Tapi berjuang adalah kita sendiri kawan-kawan. Betul? Dan hasilnya hanya 1,59% kenaikan upah kita tahun 2024.
Jangankan pinjam uang ke tetangga 100.000, beli susu aja itu kurang kawan, karena hanya 81.000. Jadi kalau ada tetangga teman-teman minjem 100.000, orang cukup, karena masih minta 19.000. Iya kan, nombor iya. Bahkan kemarin Bang Iqbal selaku Presiden Partai Buruh mengatakan pada saat kampanye Akbar, berarti kita ini hanya diberikan kenaikan upah hanya untuk sebesar masuk toilet. Iya kan? Ya. Maka disebut muka-mukanya toilet. Karena hanya bisa mampu membayar toilet pada saat kita ke toilet. Coba kalau dibagi 81.000 dibagi 30 hari, jadinya berapa itu? 2.000 lebih kan? Kan toilet boleh ada 500. Orang boleh. Kan kita mau selesai intinya. Nah maka sangat miris kenaikan upah tahun ini. Dan itulah kenapa Partai Buruh dibangkitkan kawan-kawan. Agar kita bisa berjuang di dalam termasuk juga nanti di jalanan tetap kita berjuang. Paham ya kawan-kawan ya? Paham ya? Masih semangat ya nih? Kalau kita semangat, kasihan kita sama pendahulu kita. Mereka saat berjuang tidak pernah berpikir dari bermimpi, tapi mereka telah mengindikasikan dunia agar kita berbeda. Masa yang kita berjuang siapa semangat, ya kan? Udah kita nanti kasih makan siang, ya kan? Teman-teman hanya mendengarkan tidak bayar gratis, ya kan? Masa harus semangat? Maka sekali lagi tetap kita gaungkan, kita tergelorakan semangat itu agar kemenangan Partai Buruh 14 Februari tahun depan betul-betul sudah di depan mata kita dan kita buktikan melalui suaranya kawan-kawan di BPKB, sekalipun itu bagian kecil, tapi mudah-mudahan kelompok kecil ini akan menjadi besar. Kalau kita satu kepada kawan-kawan sekalian. Tapi kelompok kecil ini akan semakin kecil kalau kita tidak bisa untuk komando, kalau kita berbicara baik. Maka kita mohon kepada kawan-kawan, sekali lagi kita taruh di pundak kawan-kawan, kita taruh harapan itu kepada kawan-kawan melalui jari telunjuk kawan-kawan nanti di bilik suara untuk menentukan nasib Partai Buruh, nasib pekerjaan buruh 5 tahun yang akan datang. Kalau kawan-kawan masih warna-warni, maka bisa kita pastikan nasib kaum buruh akan lebih buruk lagi daripada yang ada saat ini kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena semua partai yang ada sekarang di parlemen pasti sudah kesal sama Partai Buruh. Pasti marah mereka. Sialan Partai Buruh, karena Partai Buruh suara kita lebih dirusi dengan itu. Tapi kalau nanti partai itu nggak lolos, maka nasib Partai Buruh ke depan akan lebih parah lagi dan bahkan lebih buruk lagi kawan-kawan sekalian. Kalau teman-teman masyarakat kami bersyukurlah kawan-kawan. Kalau teman-teman masih bisa mempertahankan kami bersyukurlah kawan-kawan. Tapi banyak kawan-kawan kita, banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak lagi bisa menggunakan PKB-nya karena telah dimasukkan yang namanya makhluk undang-undang cipta kerja kawan-kawan sekalian. Tapi kawan-kawan sampai saat ini PK-nya masih konsisten, PK-nya masih komitmen atas amanah yang diberikan kawan-kawan kepada PK. Maka tolong dijaga kawan-kawan. Kalau bukan kawan-kawan sekolah, tidak ada kawan. Apa berharap tidak berusaha? No. Bohong kalau berharap pengusaha untuk bertahan PKB tidak, justru mereka lagi mengintip kapan lengahnya PK kita masuk ke cipta kerja. Tapi atas monitoring, atas pengawalan kawan-kawan anggota, mudah-mudahan PKB teman-teman tetap masih seperti yang ada saat ini. Harus itu. Nah sekali lagi kawan-kawan, siap menangkan Bang Dudon untuk anggota Dewan di Provinsi? Siap. Ini saya lihat baju-baju ini sudah ada gambar saya, mudah-mudahan sudah hanya sebagai gambar baru. Tapi nanti benar-benar kita nanti bisa digendong di popong ya kan? Anak gitu. Ngeri kawan, ngeri. Dasar ini perjuangan kita. Masa malu kawan-kawan pakai baju itu? Iya kan? Orang korupsi aja nggak malu. Benar betul? Masa kita pakai baju sendiri, partai kita sendiri kita malu? Maka siarkan kepada saudara kita, sampaikan kepada keluarga besar kita, dimanapun mereka berada, agar yang namanya buruh, agar yang namanya pekerja memilih Partai Buruh. Siapa yang mensiarkan ini? Ya. Sampaikan kepada orang tua kita di Jawa, sampaikan kepada orang tua kita di Sumatera, bahkan daerah Timur, dimanapun berada. Mak, Pak, saya anakmu sekarang punya partai.
agar nanti anak cucumu bisa lebih baik masa depannya, maka sebagai anak kita minta ke papa mama untuk memilih partai buruh. Cukup sampaikan begitu aja. Kalau sudah menonton, kira-kira sulit nggak menyebabkan seperti itu? Kira-kira pakai duit nggak menyebabkan seperti itu? Kita pakai kawan. Mungkin pakai lagi handphone, pulsa, ya kan? Masa iya hanya itu pulsa 200 perak dan bisa ditelepon orang tua? Ini serius kawan, serius ini. Ini pertaruhan kita kawan-kawan. Kalau sampai nanti 14 Februari 2023 kalau orang Amerika resah, maka sangat sulit nanti 2029 kita harus membalikan kembali partai buruh ini. Sangat sulit. Satu, mungkin di akar rumput juga pada lelah. Yang kedua tadi kita sampaikan partai-partai yang ada sekarang di parlemen pasti mereka akan menginjak kita. Bagaimana agar partai buruh dan jelang harapannya. Maka inilah kesempatan kita. Tapi tentu dengan kesempatan kita berdoa agar apa yang kita ikhtiarkan melalui partai buruh betul-betul diridhoi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sandang di kawan-kawan sekalian. Siap menangkan nomor urut dari Kota Dua Provinsi Jawa Barat? Ya. Nomor urut berapa? Nomor surat warna apa? Dari partai apa? Nomor urut berapa? Partai buruh. Diajarin ini. Partai buruh kelas pekerja, partai buruh negara sejahtera, partai buruh menang, partai buruh menang. Kita tes ya.